Bu Lili. Iya, oke siap. Bu Indri. Iya, Ibu Retno. Backgroundnya hijau-hijau, jadi segar sekali. Iya, backgroundnya nih kok gak ada BPGB-nya nih punya saya. Iya. Lagi senang di halaman BPGB, Bu Retno. Oh, jangan khawatir, mari ini ganti. Loh, nomenklaturnya ganti ya Bun ya? Oh, enggak, ya paling enggak ini yang segera berubah karena nama Kementerian Kemendikbudristeknya. Sudah Kemendikdasmen. Iya, iya. Mbak Ini kok Endah nggak bisa ya sampun. satu. Pak Oh, Mbak Endah. Surono. Pak Budi, Pak Budi sama Bu Budi. Bu Budi, nggih. Bu Budi sama Mbak Pak Put Surono sudah nggih ingkang tersambung. dereng. Halo Mbak, ditunggu. Iya. Assalamualaikum. Pak Surono yang belum nyambung. Nggih. Sehat toh nggih Pak Surono? Mbak Budi ayo. Mbak Budi sampun, Mbak Lili. Oh, sudah. Sudah saya hubungi. Pak Surono. Sudah Oh, tak ini Pak teleponi. Surono sampun. Oh, ngaten tak teleponi Nggih. dari tadi Pak Surono. Alhamdulillahirabbil alamin. Baterai Sudah ada mati. koordinator, ada Pak Giarto, ada Pak Jarwoko. Alhamdulillah. Sudah Bagaimana? lengkap Bu Retno, Oke, sudah monggo Bu Indri. lengkap. Ini Bu Nggih. Kita mulai PIC ya. kita, biar dimulai Bu Indri, nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Ibu Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat, salam bahagia selalu, dan salam sejahtera selalu untuk kita semua Ibu Bapak. Yang saya hormati Ibu Katimja PKB, Ibu Dr. Nokinteki. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Bapak Fasilitator Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah. Tidak lupa pula yang saya banggakan Ibu Bapak dari BPGB, admin LMS dalam kegiatan PKMS ini. Ada Pak Sugiarto, Pak Jarwoko, ada Bu Sinta. Kemudian ada siapa lagi tadi Pak saya kok Andri, lupa Pak ya. Rahmat. Oh iya, Pak Rahmat, Pak Andri dan semuanya. Oke, Ibu Bapak semua, terima kasih atas perkenan Ibu Bapak untuk hadir dalam kegiatan kita, yaitu persiapan penutupan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah untuk mewujudkan sekolah berkualitas. Di tengah-tengah kesibukan, bahkan tadi Bu Lili ya, ini harus segera ini keburu nanti sore hujan ini. Jadi kita berusaha untuk on time ya. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak semua dalam kegiatan persiapan ini. Sesuai dengan judulnya, Ibu Bapak, adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah untuk persiapan kegiatan penutupan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah untuk mewujudkan sekolah berkualitas. Maka nanti ada informasi-informasi atau mungkin hal laporan-laporan yang akan disampaikan baik itu oleh ibu-ibu Bapak Fasil ataupun nanti oleh Ibu Bapak admin LMS sebagai progress report laporan kita sebagai langkah persiapan untuk penutupan besok. Adapun acara kita hari ini Ibu Bapak seperti biasa nanti kami mohon dari arahan dari Ibu Katimja ya selaku Ketua Timja PKB yang memang membawa ya untuk program kegiatan mohon maaf PKMS ini. Kemudian nanti harapannya nanti silakan ada harapannya adalah nanti silakan Ibu Katimja nanti bisa memberikan arahan kepada kita supaya terselenggaranya acara besok bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian Ibu Bapak, adapun agenda kita hari ini, agenda rapat kita hari ini diawali nanti ada pengarahan dari Ibu Katimja. Kemudian juga nanti dilanjutkan dengan laporan progress report dari Ibu Bapak Fasilitator. Kemudian juga nanti laporan progress report dari Ibu Bapak admin LMS.
untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Dr. Noginteki selaku Katimja PKB untuk memberikan arahan-arahan sekaligus pencerahannya ya untuk kegiatan persiapan besok. Kami persilakan Ibu Dr. Noginteki. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sejahtera, bahagia untuk Bapak Ibu semuanya. Yang Amin. saya hormati Bapak Ibu fasilitator, ada Pak Surono, Bu Tanti, Bu Lili, Bu Ciptaning, kemudian Bu Budi, dan juga apa satunya lagi yang belum saya sebut, Bu Tanti. Bu Bu Endang. Endang, sorry, Bu Endang. Enda. Ya, kemudian juga yang saya hormati para koordinator di tim kerja PKB, sudah hadir ada Pak Jarwoko dan Pak Sugiarto. Kemudian juga yang saya hormati PIC, KSPS, tim kerja PKB Ibu Indriati Soyasi MSI. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu admin LMS, ada Pak Ari, Mbak Sinta, dan Pak Rahmat. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa bertemu di room ini yang sebetulnya itu sudah diangen-angen lama. Terus saya itu juga mikir kemarin tuh Bu Lili, kita ini pleno apa enggak ya kayak kemarin seperti yang PJOK gitu ya, kira di PJOK pleno apa enggak ya untuk menentukan kelulusan. Makanya tadi saya tanya, mohon disampaikan jumlah peserta yang mengikuti, berapa Oke, yang lulus. siap. Oh ternyata kita masih perlu pleno bersama gitu, untuk membuat keputusan bersama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita akan mengikuti sesuai dengan panduan ya yang ada di pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah ini, di mana kita kemarin kan 100 JP ya. 100 JP itu ada 40 JP yang lokakarya. Nah, tentu penilaian baik pada saat luring, kemudian daring, dari baik sinkronus, asinkronus, Bapak Ibu fasil tentu sudah punya catatan-catatan penilaian yang sesuai dengan tagihan-tagihan untuk peserta kita yang kemarin jumlahnya kan 90 ya, per kelas 15 orang. Kemudian Bapak Ibu dari admin LMS tentu juga punya catatan-catatan keaktifan yang bisa disinkronkan ya di pertemuan hari ini dengan Bapak Ibu fasil, teman-teman mana yang memang aktif, barangkali juga ada yang belum aktif, yang seperti kemarin sebetulnya juga kita saling mengingatkan gitu untuk teman-teman yang belum aktif, monggo kita colek-colek gitu ya, biar beliau ini juga aktif bisa selesai sampai kegiatan ini di akhir menjelang akhir Desember dan beliau-beliau peserta kita 90 orang itu bisa lulus semua 100% ya. Nah, namun pada akhirnya adalah kewenangan dari Bapak Ibu fasilitator yang nanti juga akan konfirmasi bersama teman-teman tim LMS untuk memastikan bahwa teman-teman peserta kita ini benar-benar lulus gitu ya, lulus sesuai dengan ketentuan ya, sesuai dengan ketentuan yang ada di panduan. Tapi kita mungkin lebih fleksibel, kita harapannya semua bisa lulus gitu ya. Namun kalau misalnya ada persyaratan-persyaratan yang tidak terpenuhi dan sebagainya, monggo keputusan pasti ada di tangan Bapak Ibu fasilitator. Nah, ini nanti harapannya di pertemuan singkat ini nanti bersama Bu Indri ya, dipimpin Bu Indri ya sebagai PIC KSPS, bahwa Bapak Ibu masih di setiap kelas 1 sampai di kelas 06 ya, 01 sampai 06 semuanya monggo nanti menyampaikan progresnya seperti disampaikan Bu Indri tadi, seperti apa perjalanan teman-teman. Kalaupun memang mereka itu lulus, berarti mungkin bisa disampaikan kalau memang ada kriteria atau predikat, gitu nggih. Kemudian kalau memang ada yang tidak lulus, mohon disampaikan ketidaklulusannya itu dikarenakan oleh apa, gitu nggih. Kalau memang masih ada solusi yang lain, kita cari solusi terbaiknya. Kalau memang tidak, ya berarti memang keputusannya yang bersangkutan itu tidak bisa kita luluskan. Nah, besok
pada saat kita penutupan, ya tentu kita berharap ada perwakilan ya dari Bapak Ibu narasumber ya nanti yang akan menyampaikan refleksi ya, refleksi selama pelatihan. Ada satu Bapak Ibu, monggo nanti ditunjuk siapa yang akan mewakili dari fasilitator ini yang menyampaikan refleksi. Kemudian juga Bapak Ibu mohon nanti data-data itu sudah terekap. Besok saya akan menyampaikan terkait dengan peserta-peserta yang sudah mengikuti aktif, kemudian juga yang sudah lulus dan tidak lulus karena alasannya apa. Dan mohon semua ini ke penentuan lulus tidak lulus ini semuanya dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan kita memegang teguh prinsip objektif gitu ya. Objektivitas adil gitu ya dan benar-benar akuntabel gitu ya semua keputusan kita untuk menentukan kelulusan ini sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan atau mungkin komplain dan seterusnya gitu ya karena semuanya berbasis data gitu ya. Demikian Bapak Ibu untuk selanjutnya monggo bersama Bu Indri nanti akan dipimpin untuk bisa membuat konsolidasi penentuan kelulusan tersebut. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan waktu kepada Bu Indri. Apabila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reno Kinteki arahannya ya. Jadi Ibu Bapak harapannya tadi dari Ibu Retno, monggo nanti ada informasi kepada kami gitu ya terkait dengan dampingan ya atau peserta yang ada di kelas Ibu Bapak. Monggo sekarang kita masuk kepada acara progress report ya dari Ibu Bapak Fasil terkait perkembangan sampai hari ini, informasi-informasi yang bisa kami dapatkan dari Ibu Bapak. Bisa mulai dari per kelas mungkin Ibu Bapak ya. Silakan dari Sinten Rumien. Oke, siap. Dari 01 saja Bunda. Ya, mangga. Monggo silakan. Dimulai dari 01 urut gitu lebih mudah. Monggo silakan. Dari 01 Sinten? Saya nggak hafal soalnya. Bu Budi. Budi, monggo silakan Ibu Budi. Mohon disampaikan berapa jumlah peserta gitu ya. Kemudian dari hasil pengamatan atau pendampingan Ibu Bapak selama di kelas, apa yang bisa disampaikan kepada kami dan hasil akhirnya atau mungkin tambahan informasi yang lain. Silakan. Oke. Terima kasih Bunda Indri atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, saya kurang enak badan, jadi mungkin nanti kurang ini ya. Tapi saya berusaha melaporkan bahwa kegiatan saya selama mendampingi peserta, yaitu kepala sekolah yang hebat, itu alhamdulillah lancar. Pada waktu di Malang itu semua peserta alhamdulillah antusias sekali, kemudian untuk keaktifan hampir 100% aktif ketika luring nggih. Tapi ketika online itu ya ada yang istilahnya mendua Bunda. Jadi ya untuk keaktifan yang mendua itu saya nilai apa ya, kurang gitu, enggak 100%. Jadi antara luring dan daring itu tetap beda. Jadi kalau daring itu pasti ada yang mendua gitu. Untuk nilai berdasarkan keaktifan itu tadi, jadi yang mendua tidak saya beri nilai 100%, tapi di bawahnya ada yang 97% atau semacam itu. Baik, kalau menurut secara keseluruhan itu hampir semuanya 90 ke atas. Jadi nilainya 90 sampai 100. Baik untuk nilai keaktifan dan juga kalau presensi itu masuk semua. Tapi saya membedakannya yaitu ketika keaktifannya itu ada yang off cam, ada yang on cam. Gitu Bunda. Mungkin dari saya itu secara Berapa keseluruhan jumlah di peserta kelas? sangat antusias. Jumlah kelas Jumlahnya berapa, Bu? 15 dari 15. SD 2, dari TK 13.
Oke. Secara keseluruhan semuanya antusias dan melaksanakan tugas dengan baik. Itu Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Budi. Oke, secara akademik bagaimana komunikasinya Bu Budi? Baik semuanya. Nggih. Kemudian secara substansi, diskusi terkait dengan substansi aman? Aman ya. Terus komunikasi dengan pengawas juga baik. Kemudian Oke, baik. laporan-laporan juga dilaksanakan semuanya. Gitu. Baik. LK sampun sedaya nggih? Pripun, Bun? Tagihan-tagihan. Sampun, oke. LK semuanya sudah. Ya. Oke, baik. Oke, ada lagi Bu Budi? Saya kira cukup Ibu. Pada Terima intinya kasih. semuanya antusias dan melaksanakan tugas dengan baik. Oke. Terima kasih Bu Budi progress reportnya untuk kelas 01 ya. Monggo sekarang dilanjut kepada kelas 02. Inggih Bunda, Sinten? terima kasih. Ibu Ciptaning. Ya, Oke, monggo saya silakan. Ciptaning C, pengampu kelas 2. Yang saya hormati Ibu Dwi, Ibu Retno, dan Bapak Ibu admin, serta rekan-rekan semua fasilitator PKMS BPGP Jatim. Alhamdulillah program PKMS hari ini telah memasuki sesi pleno kelulusan. Bunda, saya akan melaporkan progres di kelas 02. Ini pesertanya ada 15 Bunda, terdiri dari 3 dari jenjang SMP, 1 SMA, kemudian 11 dari jenjang SD. Alhamdulillah untuk kegiatan, terutama tugas-tugas dari rekan-rekan peserta PKMS ini diawali dari kegiatan luring di Surabaya. Ini betul-betul para peserta semuanya antusias, bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kemudian ini semua peserta, sebagian besar ya Bunda, ini sebenarnya berharap bahwa penutupan ini bisa dilaksanakan secara luring sehingga bisa bertemu, berefleksi antara kami sesama fasilitator, peserta, kemudian penyelenggara dari Bapak Ibu BPGP. Tapi alhamdulillah kami sudah difasilitasi walaupun belum bisa secara luring, hari ini sudah bisa melaksanakan daring. Baik, saya aturkan bahwa mulai dari kegiatan luring berjalan dengan lancar, aman, semua antusias, semua bisa mengerjakan tugas-tugas, baik tugas-tugas luring maupun di LMS. Kemudian pada sesi kegiatan daring, mulai dari diskusi kebijakan-kebijakan, semuanya antusias, kemudian aktif berkomunikasi di LMS sehingga semuanya bisa melaksanakan dan mengumpulkan tugas. Terbukti di sini di LMS saya ini semua peserta bisa memenuhi centang Bunda. Kemudian untuk aksi nyata 1.2 dan 1.3 terkait dengan kegiatan perencanaan pembelajaran, perencanaan BTK, perencanaan Sarpras, ini semua sudah mengumpulkan termasuk dengan diskusi dengan pengawas yang sebelumnya ini ada sebagian yang belum pernah melaksanakan kegiatan tatap muka dengan pengawas. Alhamdulillah dengan kegiatan ini terjadi komunikasi yang solid antara pengawas dan peserta sehingga pengawas memahami, mengetahui bahwa kegiatan PKMS ini sangat berdampak terhadap lembaga. Kemudian dari lembaga-lembaga yang mengikuti PKMS ini oleh pengawas ini dijadikan role model Bunda di wilayahnya masing-masing bahwa beginilah yang benar ketika menyusun perencanaan sekolah seperti itu. Kemudian aksi nyata 1.3 dan 2.3. Aksi nyata 1.2 dan 2.2 adalah pelibatan diskusi bersama pengawas, kemudian 1.3 dan 2.3 itu adalah pelibatan warga sekolah
dalam menyusun kegiatan perencanaan. Nah, ini betul-betul hal baru yang dialami peserta yang sebelumnya belum pernah sama sekali ketika merencanakan perencanaan sekolah itu melibatkan warga sekolah, terutama warga masyarakat, tokoh masyarakat. Mungkin hanya kepala sekolah, kemudian operator, dan mungkin di situ ada guru senior. Alhamdulillah dengan adanya PKMS ini sangat berdampak sehingga warga sekolah itu mengetahui, oh ini loh rapor pendidikan. Ternyata di sekolah itu juga ada rapor pendidikan. Isinya apa? Ini betul-betul dikupas oleh rekan-rekan peserta sehingga ini mampu menggugah, memantik semangat warga sekolah untuk menyusun rencana, kemudian mewujudkan tujuan yang diimpikan. Aksi nyata tidak ada masalah, semua peserta, 15 peserta, ini 4 aksi nyata, ini semua sudah mengumpulkan semua. Kemudian kegiatan-kegiatan di LMS, cek pemahaman awal, sesi, kemudian ada cek pemahaman akhir, kemudian penilaian kehadiran peserta, ini semua peserta 100%, hampir 100% ini semua mengumpulkan, kecuali pada penilaian kehadiran, ini rekan-rekan ini karena pada sesi daring ini ada yang izin ya, ada yang izin karena ada kegiatan lain sehingga mungkin kegiatan daringnya ini dalam satu waktu itu ada 2 kegiatan, akhirnya sama dengan Bu Budi tadi, tidak saya kasih nilai penuh 2, saya kasih nilai 1 karena kehadirannya tidak penuh. Dan ini pun hanya beberapa saja Bunda. Kemudian terkait dengan penilaian partisipasi peserta, ini pada kegiatan daring, sesi sinkron, ini semuanya aktif, partisipatif, proaktif, mengikuti kegiatan, sehingga dari feedback yang diberikan itu, rekan-rekan peserta itu memahami, merupakan pengetahuan, praktek baik, ya, kemudian pengalaman yang benar-benar bermanfaat bagi lembaganya dari kegiatan PKMS ini. Kemarin ketika kami adakan survei sederhana di Google Form, ini dari rekan-rekan peserta ini mohon agar kegiatan PKMS ini terus dilanjutkan Bunda, sehingga bisa berdampak positif secara luas kepada lembaga-lembaga yang lain. Bahkan mereka juga minta izin bagaimana kalau modul-modul yang ada di PKMS ini kemudian dibagikan praktek baik pada lembaga lain dengan berdasar arahan dari dari kemarin ketika daring itu bahwa modul-modul boleh dibagikan, akhirnya kami juga memberikan Bapak Ibu memberikan semacam garis bawah bahwa dari pusat itu modulnya boleh dibagikan. Tentu saja hal ini kami pun juga mohon izin kepada Bapak Ibu penyelenggara di BPGP Jawa Timur. Kemudian untuk refleksi hari kedua pada saat kegiatan luring ini pun semua peserta juga sudah melaksanakan dan sudah di LMS saya ini semua sudah terisi 1. Kemudian evaluasi akhir program, alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan evaluasi akhir program yang saya lihat ini semua atmosfernya positif sekali akan adanya program PKMS ini. Kemudian pengumpulan rencana tindak lanjut juga sudah dikumpulkan semuanya. Unggah tugas hari 1, 2, 3, 4, 5 pada saat kegiatan luring kemarin pun juga sudah diunggah semua. Kemudian komponen ketercapaian ini hanya yang membedakan hanya tingkat kehadiran saja Bunda, karena memang kehadirannya ada yang tidak 100%, yang tadi sudah saya aturkan, ada yang mendua dengan kegiatan itu saja. Kemudian untuk total ini grade nilainya ini antara 93 sampai 100 di peserta 15 tersebut Bunda. Sementara itu saja dengan kesimpulan bahwa ke-15 peserta saya nyatakan lulus ya
untuk program PKMS ini. Terima kasih, itu saja Bunda yang bisa saya laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Ibu Ciptaningsih ya. Tadi dari 15 peserta 100% lulus gitu ya. Kemudian tadi saya mendengar ada istilah membahas rapot pendidikan ya Ibu. Iya. Ya, ini sepertinya kalau saya tangkap sekilas ada yang belum seluruhnya memahami isinya gitu ya. Tapi dari kegiatan ini akhirnya peserta bisa memahami ada apa sih isi dari rapot untuk tindak lanjut perencanaannya. Gitu ya, saya tangkap ya Bu Ciptaning. Oh, Oke. ya, terutama dengan pelibatan warga itu, Iya. dengan adanya PKMS ini betul-betul menggugah peran serta masyarakat terhadap sekolah dan juga mengerti bahwa di sekolah itu ternyata juga ada rapor pendidikan, begitu Bunda. Oke, baik. Kemudian untuk tadi ada harapan ya, luring. Nah, ini nanti kembali lagi kepada Ibu Katimja dan lembaga. Ibu, kami juga senang sih kalau luring sebenarnya. Selama ada waktu gitu ya. Kemudian apakah PKMS dilanjutkan lagi? Nanti tetap kita akan koordinasi, Bu, dengan para pejabat struktural di lembaga, dengan para Katimja, gitu ya, Bu ya. Karena mungkin kalau perlu dilanjutkan dengan program yang berbeda, tapi terkait dengan kepemimpinan. Oke, nanti akan Begitu, Bunda. disampaikan melalui Ibu Retno, insya Allah. Saya kira itu ya Bu Ciptaning untuk informasi Iya, dari Bu Bunda. Ciptaning. Terima kasih, kami sudah bisa menangkap. Ada tambahan lagi Bu Ciptaning? Cukup? Ya Nggih, ada. cukup sementara Bunda. Oke, Nggih. baik. Baik, terima kasih Bu Ciptaning informasinya untuk progres report di kelas 02. Oke. Sekarang kita Salam bisa. Oke, terima kasih Bu. Sekarang kita bergeser ke kelas 03. Monggo, Sinten. Saya Bu. Sinten Saya ini? Bu Endang. Nggih. Baik. Oh, Bu Endang. Monggo, Nggih, silakan. siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi mohon wabarakatuh. izin kami dari kelas 03 untuk menyampaikan progress report ya Bu. Untuk grading dari kelas kami. Jadi kelas kami terdiri dari 15 peserta, 13-nya dari jenjang sekolah dasar, satunya dari jenjang sekolah menengah pertama, dan yang satu orang lagi adalah kepala sekolah dari sekolah menengah atas atau SMA. Jadi Bapak Ibu, mengenai progres dari penilaian kami, insya Allah telah terlaksana seluruhnya Bu ya. Jadi kami ketika luring selama 5 hari di Malang itu ya, itu melihat antusiasme. Jadi teman-teman dari GP yang mulai menjadi seorang kepala sekolah itu sangat interest ketika mereka, oh ternyata pelatihan ini sangat bermakna. Mereka awalnya itu merasa pesimis Bu di awal-awal karena teman-teman itu rata-rata adalah guru-guru, kepala sekolah yang merangkap. Jadi tidak hanya merangkap satu sekolah, tapi merangkap 3 sekolah. Dan di kelas kami itu mungkin secara kebetulan itu teman-teman itu adalah teman-teman pilihan di wilayahnya, di kabupaten kotanya. Jadi mereka itu memiliki banyak job desk yang tidak hanya kepala sekolah, ada yang ketua Dharma Wanita, ada yang ketua kayak semacam KKG. Kalau SMP, SMA itu bukan KKG ya namanya. Itu. Jadi teman-teman itu sulit sekali untuk mengatur waktu. Tapi dengan berjalannya waktu kita berkata, ayo kita jalani, kita ikuti karena panjenengan semua kan tahu ini sangat penting. Jenengan dulu memohon-mohon, Bu, jangan diganti. Ketika ada proses pergantian Ibu di awal, itu beliaunya memohon-mohon, kami ingin sekali ini, kami butuh. Kami dari PGP itu sudah dapat modal dan ini modal kedua yang kami butuhkan untuk kami menjadi benar-benar seorang kepala sekolah yang mampu. Nah, setelah berjalannya waktu, itu kami memiliki sedikit kesulitan Bu di awal, yaitu menyamakan visi misi kapan kita mengadakan sesi sinkron daring. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu, ketika kami harus mengikuti fluent ya Bu, jadwal yang fluent, ternyata semua berjalan maksimal. Jadi baik dari luringnya bisa maksimal, dan teman-teman itu benar-benar interest dan antusias. Mereka juga mendapatkan apa ya Bu, apresiasi dari pengawas mereka. Menjadi sesuatu hal yang baru, membagikan hal-hal yang belum pernah dilakukan secara nyata. Karena pada kesempatan yang nyata di dunia itu, di dunia pendidikan Bu, mereka rata-rata yang melakukan breakdown dari rapor pendidikan itu adalah operator. Nah sekarang kepala sekolah benar-benar turun
Dan ini membuat mereka tahu bahwa benar-benar memilah apa yang harus didahulukan di rapor pendidikan itu membuat sekolah mereka bisa maju lebih, kalau penyakit itu ya tidak malpraktek lagi. Jadi kita memiliki kata kunci bahwa menjadi seorang kepala sekolah supaya tidak malpraktek harus punya ilmu. Dan PKMS itu karenanya studi dari mereka sehingga mereka tidak lagi malpraktek ke depannya. Mereka sangat antusias dan untuk mengatasi beberapa kekurangan-kekurangan kami mengadakan remedial, Bu. Jadi mungkin Bu Sinta tahu, jadi dari kelas kami melakukan revisi penilaian itu berkali-kali, Bu. Jadi ketika penilaiannya kurang sempurna, saya bilang, "Ayo Bapak Ibu semangat, kita revisi lagi." Bahkan ada yang 4 sampai 5 kali revisi, sampai kita bisa berusaha untuk teman-teman tuh lulus 100%. Dan alhamdulillah dari hal perjuangan, keaktifan mereka, komunikasi, kita melakukan remedi-remedi ini, saya berusaha dan berani memberanikan diri untuk bertanggung jawab sebagai fasilitator untuk meluluskan 100% dari peserta kami dengan nilai sempurna. Karena apa? Teman-teman pasti ada kekurangan ketika mereka asinkron, tapi kita telah menambal kekurangannya dengan sesi-sesi diskusi pribadi, baik melalui WhatsApp atau video call WhatsApp. Jadi dari situ kita menganggap bahwa kekurangan-kekurangan teman-teman ketika mereka melakukan kegiatan lain itu sudah tersubstitusi dengan konsultasi pribadi yang dilakukan kepada kami yang tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, dan kita juga melakukan beberapa pendekatan mulai dari pembelajaran teman sejawat karena pasti ada 1 atau 2 peserta itu yang benar-benar tidak bisa meluangkan waktu bersama kami. Jadi mereka ada teman-teman tim yang juga bisa membagikan pengalaman sharing mereka sehingga akhirnya teman-teman bisa lulus semua dengan hasil yang maksimal. Itu Bu yang bisa kita sharing-kan untuk sore hari ini terkait grading dari kelas kami, kelas 003. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Iya. Berarti dari 15 ini lulus semua ya Bu ya? Iya, Iya. nggih, lulus semua Ibu. Oke. Terima kasih Bu Endang. Tadi saya juga sudah menangkap juga terkait dengan rapor pendidikan juga ya. Ternyata di Iya, sini betul. ada Iya, Bu. manfaat penguatan peserta terhadap pemahaman atau membaca rapor pendidikan gitu Iya. ya. Dan Dan PBD-nya, Bu. Jadi teman-teman benar-benar melakukan PBD. Jadi ketika kita itu ini ya, teman-teman mengatakan, "Bu Endang, ini kami bagaimana?" Nah, itu kita jelaskan sampai detail, bahkan praktek-praktek yang kami lakukan di sekolah, itu kita bagikan. Jadi kita bagikan, terus kita saling sharing, mendengarkan mereka, terus teman-teman itu saling belajar dari temannya. Karena itulah, Bu, intinya saya berkata, sumber belajar panjenengan tidak hanya modul, tidak hanya saya sebagai fasilitator, tapi teman-teman yang sudah implementasi itu adalah sumber belajar. Jadi akhirnya kita itu mengadakan sesi refleksi. Refleksinya begini, di setiap dari sesi sinkron saya selalu mengajak mereka, teman-teman dari semua 15 itu, mengambil pelajaran dari teman. Nah itu Bu. Jadi misalkan Pak Arifin mengambil silahkan ambil sebuah pelajaran dari teman jenengan di kelas ini pada bagian apa. Jadi itu selalu kita lakukan pada sesi sinkron. Akhirnya teman-teman memiliki kekayaan ketika teman-teman ada PBD-nya membuat ini Bu, membuat rumah-rumah yang dipakai untuk literasi. Jadi ada yang mengambil itu, ada yang mengambil program lain. Jadi program kami bertukar program. Jadi intinya program yang dari SMA itu di breakdown, ada yang pengadaan CCTV untuk anti bully, itu di breakdown di SD. Jadi, kita ambil dari SD, mengambil dari SMA, yang SMA mengambil kebijakan yang dari SD. Dari situ teman-teman "Oh ya, ternyata pembelajaran lintas jenjang membuat kita itu benar-benar kaya dan membuat kita ini benar-benar menjadi seseorang yang baru, tidak hanya di level yang sama, tapi juga mendapatkan ilmu dari level lain." Itu Bu, oke. yang kita alami di sekolah, di Ya, sini di artinya di pembelajaran sini ini. bisa kita simpulkan adanya tuker praktek baik Iya, antar betul jenjang, betul sekali. ya. Oke, ada praktek Nggih, baik yang bisa disaringkan. Oke. iya Kemudian terakhir untuk Bu Endang, saya ingin tahu iya untuk tadi ada remedi ya, substansi. iya, Bu. Ada informasi Bu di titik mana itu perlu penguatan yang luar biasa tadi? Iya, betul. Jadi begini, Bu, di aksi nyata. Nah, Aksi di nyata aksi berarti di nyata 22 ya? 2.2, iya, di 2.3. 2.3, Bu. Oh, Jadi 2.3. 2.3 sama 1.3, Bu. 3. Jadi Oh, 2.3 ya. sama 1.3. Itu kita berusaha untuk teman-teman, kenapa sih saya menjadi benar-benar perfeksionis di situ? Karena menurut kami begini, Bu,
menjadi seorang kepala sekolah itu landasan ilmunya kita harus benar-benar bisa. Jadi ketika teman-teman nanti membagikan ilmu ini ke kepala sekolah yang lain, mereka juga harus bisa implementatif dulu sebelum mereka membagikan. Karena ilmu yang salah dalam implementasi ketika dibagikan itu menjadikan malpraktek yang berjamaah itu Bu. Jadi kita benar-benar Bapak Ibu ketika melaksanakan aksi nyata itu prosesnya, komunikasinya dengan pengawas dan juga tentang pelaporannya seperti apa itu saya benar-benar ingin dilaksanakan, bukan hanya formalitas dilaksanakan. Jadi ketika teman-teman benar-benar melaksanakan proses untuk membedah kurikulum dari ini ya, memperbaiki pembelajaran dari rapor pendidikan, berarti teman-teman nanti ketika membagikan tidak hanya omdo, tidak hanya omong Oke. kosong karena sudah pernah melaksanakan. Itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Oke. Kami sudah bisa menangkap ya di titik 2 aksi nyatanya, intinya seperti itu. Oke, betul, Bu. Oke. Semoga nanti bisa menjadikan bahan analisis kami untuk Oke. kegiatan selanjutnya. Terima Oke, kasih. baik. Ada tambah lagi Bu Endang? Sudah cukup, Ibu. Ya, sudah cukup baik. Terima kasih Bu Endang progres reportnya. Sekarang kita bergeser ke kelas 04. Monggo, sinten 04? Inggih, saya Bu Oh, Bu Lili. Indri, Monggo, Bu iya. Lili. Terima kasih Bu Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati, kami banggakan Bu Retno Kintaki, Bu Indriati, dan segenap dari BPGP Jatim dan juga teman-teman dari fasilitator. Kurang lebihnya kalau dikupas tuntas hampir sama dengan teman-teman yang dari kelas 01, 02, dan 03. Insya Allah kami akan menyampaikan to the point saja Bu Indriati, tapi ada beberapa juga yang mau kami sampaikan. Dari kelas 04 total pesertanya adalah 15, terdiri dari SMA-nya 3, SMP-nya 4, SD-nya ada 8. Dari keseluruhan adalah kepala sekolah. Kemudian dari hasil komponen ketercapaian Ibu Indri, yang kami nilai 100% ada 11 kepala sekolah. Kemudian yang kami nilai 98% ada 2 kepala sekolah, 97% 1 kepala sekolah, 99% 1 kepala sekolah. Kalaupun di rata-rata ini yang jelas lebih dari 96 ke atas sampai dengan 100. Untuk predikatnya dari ke-15 ini berarti insya Allah sangat baik lulus semua untuk kelas 04. Seperti itu. Kemudian dari hasil refleksinya, kenapa memunculkan seperti itu kan ada kronologinya. Ngaten nggih Bu Indri ya. Kami tidak bisa memberikan keseluruhan 100% karena jelas nampak terlihat oleh teman-teman yang lainnya. Yang pertama yaitu pada saat luring itu ada kelihatan yang aktif, yang lainnya juga aktif sebetulnya, hanya saja karena ada kegiatan mendua akhirnya mohon izin. Berarti yang lainnya mengerjakan LK dengan lengkap, beliau kan ada beberapa jam, 1 atau 2 jam mengikuti kegiatan yang lain. Itu pun juga terlihat pada saat online seperti itu. Jadi memang mohon izin di grup bahwa tidak bisa mengikuti pada hari itu karena mengadakan selamatan. Jadi jadi off cam, tidak presentasi, akhirnya kami berikan di situ ada 98. Sebetulnya kami menginginkan semuanya 100%, tapi fakta realitanya seperti itu biar ada pembeda mana yang benar-benar aktif, kemudian mana yang aktif sebetulnya tetapi bisa tidak full hadir. Seperti itu Bu Indri yang kami laporkan. Dari ke-15 itu untuk kehadiran sudah kami sampaikan ini tadi, keaktifan kalau beliau sudah masuk keseluruhan aktif, untuk substansi insya Allah sudah tersampaikan secara menyeluruh, untuk tugas-tugas LK ini sudah alhamdulillah 100%
diselesaikan oleh teman-teman. Bila mana ada beberapa tugas yang masih belum sesuai dengan instruksi yang ada di LMS, kami sebagai fasilitator menyampaikan pada kolom komentar, kemudian Wapri juga, akhirnya ada pembenahan-pembenahan. Insya Allah hasil akhir yang sudah diupload itu sudah sesuai dengan yang ditunjukkan di LMS. Ngaten Bu Indri. Kemudian kata kuncinya, teman-teman itu sungguh sangat mengharapkan kegiatan pelatihan PKMS ini. Karena perlu diketahui Bapak Ibu dari BPGB Jatim bahwa kepala sekolah yang dari guru penggerak itu banyak sekali mendapatkan sorotan. Ya, dalam artian loh bisa apa itu dari guru penggerak kan semacam itu. Jadi dengan adanya penguatan dari pelatihan kepemimpinan manajerial ini beliau-beliau itu sangat senang sekali. Begitu masuk di sekolah tidak hanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang mengatakan bahwa kepala sekolah mana bisa membuat RKS, paling tidak ngerti. Itu pertama kali yang didapatkan dari bendahara-bendahara mereka seperti itu. Nah, oleh sebab itu dengan adanya pelatihan PKMS ini kan dimulai dengan IRB. Kata kuncinya adalah di IRB, yaitu identifikasi untuk memperoleh data, kemudian dilakukan sebuah refleksi, akhirnya muncul benahi. Nah, benahi ini bisa pada perencanaan, bisa pada implementasinya. Yang pada endingnya akhirnya yaitu memunculkan RKT atau RKAS. Yang perlu Bapak Ibu dari BPGB Jatim ketahui bahwa sebagian besar dari Bapak Ibu kepala sekolah dari guru penggerak ini masih belum paham yang namanya RKAS dan ARKAS. Kalau RKT adalah rencana kerja tahunan tanpa adanya anggaran, tapi tahunya adalah bukan RKS tapi ARKAS. Nah, padahal kalau RKAS itu kan secara menyeluruh, sumbernya bisa BPOPP, bisa komite, bisa BOS, seperti itu. Tetapi beliau-beliau tahunya masih RKT, kemudian anggarannya namanya ARKAS. Padahal ARKAS itu adalah aplikasi RKAS yang anggarannya dari BOS. Nah, itu yang pertama. Ternyata seperti itu kondisi di lapangan Bapak Ibu. Makanya kalau misalkan kurang percaya diri, itu salah satunya karena beliau dari guru penggerak itu tidak mendapatkan materi ini. Kalau yang di angkatan 12 kan sudah ada. Kemudian yang kedua, belum semua dari Bapak Ibu guru yang ikut guru penggerak itu masuk tim manajemen sekolah. Jadi menjadi kepala sekolah itu belum pernah menjadi tim manajemen sekolah, apalagi membuat RKT RKS. Jadi ini benar-benar baru. Sementara ini hanya mengikuti saja dari bendahara dan operator seperti itu. Kemudian sama seperti teman-teman yang lain, dari identifikasi itu tadi kan muncul data. Kemudian data itu bisa diambilkan salah satunya dari rapat pendidikan. Ada beberapa miss Ibu Indri dan juga Bu Retno dan teman-teman, mereka beranggapan bahwa yang perlu dibenahi untuk skala prioritas di perencanaan yang dimasukkan di RKT dan RKAS hanya pada poster rapot pendidikan yang berwarna merah atau oranye seperti itu ya. Jika ada yang merah berarti semuanya yang di merah itu yang di skala prioritasnya. Kalau merahnya tidak ada oranye berarti semuanya di oranye. Padahal yang namanya data itu tidak hanya dari rapat pendidikan. Bisa jadi dari survei, bisa jadi dari observasi. Misalkan kondisi untuk keamanannya sudah baik, sudah hijau. Tetapi ternyata fakta realnya ada laporan bahwa ada anak yang bullying masih ada, berarti otomatis harus kita masukkan ke skala prioritas. Dari mana asalnya? Dari data yang didapat dari observasi. Nah,
hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang sangat membuat Bapak Ibu kepala sekolah itu sangat bersyukur dengan adanya pelatihan kepemimpinan dan manajer untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas. Harapannya untuk kegiatan ini bila mana diperbolehkan, itu harapan dari peserta itu mau didiseminasikan, mau dibagikan, mau disaringkan di KKG-nya, di MKKS-nya, di K3S-nya seperti itu, karena sudah ada permintaan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikporanya untuk membagikan. Karena ternyata fakta real di lapangan menurut kepala dinas di mana ya kemarin Bojonegoro, itu tidak hanya dari guru penggerak kepala sekolah dari guru penggerak saja yang belum mengetahui alur yang jelas untuk menentukan sebuah perencanaan di sekolah. Itu ada juga dari kepala sekolah yang bukan dari guru penggerak juga mengalami hal tersebut. Jadi sangat mengharapkan adanya sesi berbagi seperti itu. Terima kasih, itu yang kami sampaikan. Pada intinya kelas 04 lulus semua dengan predikat sangat memuaskan karena komponen ketercapaiannya 97 ke atas. Terima kasih, selama saya menjadi fasilitator mohon maaf Bapak Ibu dari BBGB Jatim, sekiranya kurang atau di bawah ekspektasi, mohon maaf karena kami dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili ya. Progress reportnya untuk kelas 04. Nah, ini sama ya terkait adanya penguatan di sini untuk pemahaman membaca rapot pendidikan. Gitu ya. Jadi yang difokus hanya merah aja ya, padahal kan masih ada yang lain yang sebenarnya harus ditindaklanjuti juga gitu ya. Kemudian juga pemahaman tentang memahami tentang bagaimana apa itu gitu ya, tentang RKAS ternyata juga masih perlu penguatan untuk teman-teman peserta gitu ya. Memang benar Ibu Bu Lili, ini seperti yang informasi yang kami dapatkan pada saat di Jogja, persiapan sebelum kegiatan ini dimulai. Ini kan memang penguatan untuk teman-teman kepala sekolah yang baru dari gitu ya, teman-teman guru penggerak, dan memang informasi terkait dengan RKT, RKAS, apalagi aplikasinya, ARKAS-nya gitu ya, sedikit informasi mungkin ya di PGP. Jadi alhamdulillah dari kegiatan ini ada hal baik yang bisa diterima oleh peserta. Terima kasih Ibu Lili sudah luar biasa mengawal Sama-sama. dengan poin dari rata-rata yang saya tulis 97 ke atas nih ya. Iya. Baik, sudah Bu Lili ada lagi? Sampun, sudah Oke. lengkap. Terima Oke. kasih. Terima kasih Bu Lili. Sekarang kita bergeser ke kelas 05. Namun sebelumnya saya izin dulu ngambil kabel nih, minta daya tambah. Punten, sebentar. Ini sudah siap ini 05. Monggo. Sampun Ibu. Oke, monggo langsung Bu Sutanti untuk progres Iya. reportnya. Nggih, terima kasih Bu Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin menyampaikan progres report dari kelas 5 PKMS BPGB Jawa Timur. Oke, monggo. Nggih. Untuk kelas 05 jumlah pesertanya adalah 15. Dari jenjang SD-nya 11, SMP 3, dan SMA-nya 1. Kemudian untuk penilaian kehadiran peserta sesi luring yaitu lokakarya semua mencapai skor tertinggi 26. Penilaian kehadiran peserta sesi daring sinkronus dengan skor tertinggi 12. Ini kami tidak semuanya mencapai skor tertinggi, tetapi 3 peserta mencapai skor tertinggi, kemudian 7 peserta memperoleh skor 11, dan 3 peserta lainnya memperoleh nilai hanya 10. Mengapa demikian? Sebenarnya semuanya hadir, Ibu, tetapi karena satu dan lain hal, sehingga mereka tidak bisa mencapai skor tertinggi, karena adanya gangguan teknis
seperti koneksi WiFi, kemudian mati lampu, dan ada satu peserta kami ini yang berada di pulau. Jadi dari Sumeneb masih menyeberang lagi, Oh, sehingga tepatnya di mana itu, Bu? di apa? Di Sapudi masih jauh Oh, lagi gitu, Bu. oke, Jadi baik, ada baik. nyebrangnya ini 2 kali gitu. Kemudian ada Monef dari atasan dan juga ada bersamaan dengan kegiatan sekolah lainnya. Kemudian untuk penilaian partisipasi peserta luring semua mencapai skor tertinggi yaitu 13. Sedangkan penilaian partisipasi peserta secara sesi daring ini yang mencapai skor tertinggi yaitu 14, hanya 14 peserta, sedangkan satu peserta memperoleh nilai hanya 13. Kendalanya juga sama dengan sesi kehadiran yaitu secara teknis karena berada di pulau. Jadi beliau kalau pada waktu sesi sinkronus ini beliau tidak pulang tetapi berada di sekolah terlebih dahulu, menginap sampai seminggu gitu, Bu. Kemudian untuk pengumpulan tugas 100%, pengumpulan refleksi juga 100%, pengumpulan RTL 100%, kemudian pengumpulan aksi nyata ini juga 100%. Mohon maaf Ibu Indri dan juga admin ya, Bapak Rahmat, ada beberapa teman yang revisi 3 kali sehingga padahal jika revisi 3 kali, lebih dari 3 kali ini tidak bisa dimasukkan ke kamar yang sebenarnya. Jadi untuk aksi nyata ada beberapa karena sudah revisi 3 kali, jadi tugasnya diletakkan di add comment atau di kamar AN selanjutnya. Dengan catatan, saya beri catatan itu sudah merupakan revisi yang terakhir gitu dan alhamdulillah sukses Ibu. Kemudian untuk pengumpulan unggah tugas juga 100%. Nah, dengan demikian komponen ketercapaian 100% dari grade ini yaitu 2 peserta mencapai 100%, 10 peserta mencapai 99%, dan 3 peserta mencapai 98%. Dan imported assignment ini semua peserta 100%. Harapannya Ibu sama dengan kelas lain, yaitu mereka inginnya ini dilakukan secara luring, tapi sudah saya sampaikan, sudah saya pahamkan kepada mereka untuk sementara ini di tahun 2024 ini sesi luring belum ada. Akhirnya kami di kelas 5 sepakat ada sesi luring yaitu reuni dan di titik tengah Ibu, di titik tengah yaitu di Kampung Coklat Blitar yang insya Allah jika diizinkan oleh Balai akan dilaksanakan pada liburan ini. Tapi masih menunggu satu peserta ini pulang umroh Ibu. Gitu. Kemudian total perolehan skor 2 peserta 100%, 10 peserta 99%, dan 3 peserta 98%. Kesimpulan akhirnya untuk kelas 05 adalah lulus 100% dengan predikat sangat memuaskan. Begitu Ibu. Kemudian sama dengan kelas-kelas lainnya Ibu, pengalaman peserta mengikuti PGP ini ternyata belum cukup untuk dijadikan bekal mereka untuk menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah, terutama dari segi menentukan kebijakan. Karena ada beberapa ini yang masih muda, baru hitungan belum ada 10 tahun mereka menjadi PNS, kemudian mengikuti PGP, dan kemudian diangkat menjadi kepala sekolah melalui jalur guru penggerak. Walaupun usia bukan satu-satunya tolak ukur seseorang menjadi dewasa, tetapi mungkin bisa dijadikan ini Bu, saya mohon maaf untuk evaluasinya proyek PGP ini, teman-teman sebelum diangkat menjadi kepala sekolah mungkin ada pembekalan lagi seperti PKMS ini. Begitu Ibu, mohon maaf jika saya kelas 5 dalam menjalankan fasilitasi kurang memuaskan, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Sutanti Anantini ini ya. Progress reportnya untuk kelas 02 ini saya mencatat 05 Ibu. Oh, sorry. Oh, punten. Iya, 05. 05 jadi dengan nilai total di atas 98 ya, Bu ya. Tadi yang Iya, didapatkan 98 paling rendah Ibu. iya, di rata-rata di atas 98. Iya. Kemudian
Oke, tadi multitasking, kemudian alasan ketidakhadiran, dan ini masuk bisa diterima ya, lampu mati, wifi, kemudian menyeberang, monev, kegiatan lainnya. Kemudian oh ya, belum siap ya Ibu, teman-teman peserta masih perlu penguatan juga ya, berarti sama dari kelas 03, 04 tadi juga. Padahal ini belum ke kompetensi yang lain ya. Kepala sekolah itu kan kompetensinya ada 3 ya, kalau kita berbicara Iya, 3 Ibu. kompetensi. Oke, baik. Berarti ada beberapa hal catatan bagi kami selaku lembaga penyelenggara pelatihan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan bahan analisis kami untuk titik-titik mana bagi bagi kepala sekolah yang perlu diberikan penguatan. Oke. Baik, Makasih terima Ibu. kasih Bu Sultan. Oh ya, ini yang satu ini. Ibu mau mengadakan reuni ya. Iya, Kalau reuni monggo-monggo saja, tapi tentunya ini di luar SOP balai ya Bu ya. siap Ibu, siap. Artinya kami senang ketika terjalin komunikasi, hubungan yang baik untuk terus meningkatkan informasi Ibu ya, khususnya di dunia perkepala sekolahan, monggo dengan dilanjut reuni tadi. Baik, semoga sukses nanti acara reuninya Bu Sutanti ya. Amin. Makasih Ibu. Oke, terima kasih. Sekarang kita bergeser ke 06 ya. Oke, maturan Bu Sutanti. Kami sama Ibu. 06 ini Pak Surono nih sudah muncul. Oke. Sehat Pak Surono? Alhamdulillah sehat Bu Indri. Sekelah. Oke, monggo silakan Pak Surono. Siswanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Retno, Bunda Indri, dan seluruh jajaran dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini izinkanlah saya melaporkan dari kelas 06 yang mungkin sebagian besar juga sudah terwakili oleh teman-teman dari kelas 01 sampai dengan 05. Yang pertama perlu kami sampaikan berkaitan dengan kehadiran peserta. Alhamdulillah dari 15 peserta di kelas kami kehadirannya cukup bagus dengan rentang nilai dari 10 sampai dengan 12 itu sudah maksimal gitu, 12 itu sudah maksimal. Kemudian penilaian partisipasi juga sudah sangat baik, kisaran 10 sampai dengan 14 dengan skor tertinggi 14. Memang ada beberapa peserta kita yang pada saat tertentu tidak bisa maksimal sehingga skornya ada yang nilainya 10. Dan alasannya cukup bisa diterima. Terkadang memang ada kendala teknis seperti mati lampu juga terjadi karena peserta kami itu ada yang bertugas di Madiun tapi rumahnya di Pacitan gitu. Terkadang dalam perjalanan, kadang sudah sampai di Pacitan mati lampu gitu. Yang kedua alasannya begini, ternyata di bulan November, Desember itu cukup padat sekali kegiatan para kepala sekolah, sehingga ada beberapa kepala sekolah itu yang memang super aktif ya, berperan di mana-mana, sehingga pada saat itu bentrok kegiatan harus mendua. Tapi pada prinsipnya beliau hadir, selalu hadir. Jadi memang kita juga selalu membuat kesepakatan agar semuanya hadir gitu Bapak Ibu di kelas kami. Bahkan dari sekian kali daring terbimbing itu hanya sekali kita laksanakan di siang hari, sisanya ada di sore dan malam hari gitu karena memang itu kesepakatan bersama di mana kepala sekolah ini banyak tugas dinas yang sangat urgen yang tidak bisa ditinggalkan sehingga harus dilaksanakan daring itu di malam hari. Tentu itu semua berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kami fasilitator yang menentukan gitu. Sehingga semuanya bisa hadir. Kemudian terkait dengan tugas-tugas, alhamdulillah 100% semuanya lengkap, refleksi dan hal yang lain juga demikian semuanya lengkap. Kemudian terkait dengan konten ini juga sangat penting. Ternyata teman-teman dari sekian kali kita melaksanakan daring terbimbing itu banyak sekali pengalaman yang didapat gitu ya. Seperti pelibatan warga sekolah gitu ya. Selama ini menyusun program sekolah berdasarkan data
rapot itu hanya dilakukan oleh beberapa orang saja biasanya gitu. Tapi dengan kegiatan ini mereka berpengalaman untuk pelibatan warga sekolah. Bahkan ada beberapa kepala sekolah yang dalam hal diskusi pun ada inspirasi-inspirasi seperti forum grup diskusi gitu. Jadi bagaimana kelompok itu membahas masing-masing indikator yang ada di dalam rapor dan sebagainya. Ini ternyata menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain ya, baik di jenjang SD, SMP, SMA. Kebetulan kami di kelas kami itu ada 7 orang yang dari SD, 4 orang dari SMP, dan 4 orang dari SMA. Ternyata semuanya bisa saling menginspirasi dan saling diterima gitu. Kemudian kami juga kemarin melaksanakan survei gitu, survei kecil-kecilan dengan teman-teman peserta. Ini yang cukup saya terharu, ternyata kegiatan PKMS ini cukup meningkatkan kompetensi mereka. Mereka mengatakan bahwa ini sangat meningkatkan kompetensi mereka. Dan ada satu hal lagi, Bapak Ibu, di sebagian daerah ternyata kepala sekolah yang diangkat dari guru penggerak itu dipandang sebelah mata. Bahkan beberapa senior merendahkan mereka, mengucilkan mereka. Dengan kegiatan ini, ternyata ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka menjadi seorang pemimpin di sekolah. Ini yang kemarin sungguh membuat saya juga bangga. Dan hampir semua peserta menginginkan PKMS ini dilanjutkan, dan juga ada pertemuan refleksi luring gitu kemarin dari kelas kami demikian. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan penilaian, alhamdulillah Bu Indri di kelas kami cukup memuaskan. Ini terendah nilai totalnya 94% dan tertinggi 100%. Dengan demikian di kelas kami bisa kita simpulkan 15 peserta itu lulus. Makanya Bu Indri, laporan dari kami dan sebagian juga sudah diwakili oleh teman-teman, ada beberapa irisan yang sama tidak saya laporkan kembali. Itu saja, saya sebagai fasilitator di kelas 6 yang masih banyak kekurangan di sesi luring saya tidak bisa hadir dan hanya bisa mendampingi teman-teman di sesi daringnya, dan mungkin juga di sesi daring masih banyak kekurangannya. Untuk itu saya pribadi pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surono progres reportnya ya. Punten Pak, bisa diulang jumlah peserta Bapak yang SD berapa Pak? Yang SD ada 7 orang Ibu, kemudian 7. SMP-nya ada 4, kemudian SMA-nya ada 4. Benar nggih, 15 nggih, betul. Oke, 7. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Surono. Jadi beberapa poin sama dengan kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mati lampu dan sebagainya, kemudian lulus semua. Juga tadi ada kegiatan berbagi praktek baiknya ya Pak ya. Secara tidak langsung ternyata ada momen-momen berbagi praktek baik gitu ya di antar jenjang. Kemudian saya sangat suka di sini adanya peningkatan kepercayaan diri dari teman-teman kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak. Baik, terima kasih informasinya. Ini kan kita sampai 06 aja ya kelasnya ya. Betul Ya. Ibu. Betul Baik. Ibu. Terima kasih Pak Surono informasinya. Terakhir buat Ibu Bu Fasil sebelum kita bergeser ke teman-teman admin LMS. Ini yang saya tangkap tadi terkait dengan penguatan substansi itu lebih kepada lebih kepada pemahaman atau cara membaca rapot gitu ya. Kemudian substansi terkait RKT, RKAS. Ya, saya kira itu dan beberapa poin lain terkait model kompetensi di kepala sekolah ya, ibu semua, ibu bapak semua ya. Oke, baik. Ini akan segera nanti kami laporkan kepada Ibu Katingja dan nanti akan menjadikan bahan evaluasi dan refleksi dari tim BBKP untuk tindak lanjutnya terkait penguatan bagi teman-teman kepala sekolah yang sudah dilatih ataupun nanti yang belum begitu ya. Oke. Baik, sekarang kita akan bergeser ke teman-teman admin LMS.
Namun sekali lagi tidak ada yang terlewat ya untuk teman-teman Fasil ya. Aman? Oke, baik. Sekarang kita bergeser masuk kepada laporan progress report dari tim BPGP, tim admin LMS. Oke. Monggo Iya, di Bu. sini Izin. ada diwakili sinten ini? Saya Arif, Bu, admin kelas 1 dan 2. Oh, monggo silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya off kamera, nggih, agak nggak enak badan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat nggih kepada Bapak Ibu guru yang berperan sebagai fasil kegiatan PKMS ini mulai dari 1 November sampai dengan 15 Desember berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian saya juga mohon maaf apabila di sela-sela kegiatan mungkin ada tutur kata, tingkah laku kami yang mungkin agak menyinggung Bapak Ibu sekalian. Kemudian ingin saya sampaikan kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar. Mulai dari 1 November kemarin kita ada 88 jam, 39 jamnya itu berupa lokakarya, 49-nya berupa daring. Memang ada kendala di awal kegiatan pada saat penyematan link YouTube time spend. Padahal ini sebenarnya salah satu komponen penting bagi Bapak Ibu Fasil. Tapi alhamdulillah penyematan link YouTube tidak ada kendala, bisa kita atasi dengan teman-teman Jakarta. Kemudian perlu kami laporkan Bu Indri, untuk time spend Fasil sudah terpenuhi semua selama 8 jam. Kemudian honor Fasil berdasarkan time spend juga sudah diproses keuangan, kemudian bantuan biaya komunikasi untuk peserta juga sudah diproses oleh teman-teman keuangan. Mungkin itu saja Bu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Sinta atau Pak Ian, silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Bu Sinta? Monggo Pak Ian. Insya Allah tidak ada, Ibu. Sama dengan Bapak Ari. Kalau Bu Sinta kelas berapa? Mengawal kelas berapa, nggih? Saya kelas 3 dan 4, Ibu Indri. 3, 4. Berarti Pak Ian 5 dan 6, nggih? Nggih, betul. Sama ya, Fasil, punten. Time spend Fasil, honor, dan biaya komunikasi sedang dalam proses. Bu Indri. Alhamdulillah sudah Insya kami Allah terima. Oh, sudah Sudah terima. semua, Kami Ibu. terima Ya. Bu Indri. Terima Sudah. kasih ya Bapak Ibu BPGP. Untuk dari Pak Ian? Ya Bu, sama Bu dengan Sama. Pak Ari tadi itu sudah sampaikan. Oke, baik, terima kasih. Laporan dari teman-teman admin LMS. Barusan punten siapa? Pak Erwan kah? Pak Ian. Hah? Mas Ian, Ibu. Oh, Mas Ian. Mas Rahmat Sofianto. Nggih. Oke. Ada tambahan untuk dari teman-teman admin? Tidak ada, insya Allah. Oke, baik. Sudah terproses Terima semua. kasih. Oke, jadi dari Ibu Bapak Fasil, teman-teman admin, overall hanya pada saat penyematan link YouTube aja ya, kesulitannya ya Mbak Sinta, Iya. Ramadan, Pak Ari. Nggih, Bu Indri, di awal-awal kegiatan dulu. Tapi Iya, alhamdulillah tidak ada masalah. Berarti ini sama dengan kegiatan coaching kemarin ya, kita masih ada riwah untuk penyematan link YouTube-nya, tapi sudah bisa berjalan lancar. Ya, baik, terima kasih Ibu Bapak semua. Sekarang kepada Pak Sugiarto, Pak Irwan, Pak Jarwoko, mungkin ada yang mau disampaikan terkait persiapan kelulusan kegiatan PKMS ini. Pak Sugiarto? Pak Irwan? Pak Jarwoko? Oke. Baik, Ibu Bapak semua, terima kasih. Jadi ini kebetulan kami juga ada kegiatan kedatangan tamu dari Bengkulu, Ibu Bapak. Ya, jadi tadi teman-teman multitasking juga mendua gitu ya untuk kegiatan ini. Oke, coba saya Bu Indri, mohon izin, nggih. Saya Bu Lili. Oh, Bu Lili, Bu monggo, Lili, iya. Bu Lili. Ngapunten sebelum ditutup ya Bu Indri.
Kami ingat ada yang ditanyakan dari teman-teman, apakah ini nanti Punten, ini teman peserta atau fasil? peserta, Oh, kalau nggih, fasil mangga, kan ada mangga. di sini. Oh, nggih, Teman-teman nggih. peserta ya. Nggih, Yang monggo ditanyakan silakan. sama teman-teman peserta itu nantinya akan diterimakan sertifikat kira-kira apakah di bulan ini ataukah di tahun yang akan datang, karena berpikirannya nanti apakah untuk pengelolaan kinerja masih bisa dimasukkan seperti Oke. itu. Gitu, Iya. terima Iya, kasih. ini terkait dengan anu ya Bu ya, apa sebagai laporan yang bisa mendukung Betul ya. Oke. sekali. Monggo Enggak, terima silakan Bu kasih. Sita, Mas Ian sama Mas Ari, Pak Ari, informasi untuk sertifikat pripun? Monggo Mbak Sinta. Iya, kemarin, sempat saya diskusikan juga dengan Pak Ari, tapi belum sempat menanyakan ke Ibu Retno, Bu Indri, Oke. terkait sertifikat. Karena untuk yang kemarin kan sertifikat luring sudah, kemudian untuk yang Mm-mm. sertifikat keseluruhan ini yang 100 JP nggih, Ibu Lili? Mm-mm. Betul, Nggih, itu 100 JP 100 untuk JP dikurangi peserta. 100 yang JP untuk luring. peserta. Oke. Nah, itu belum sempat saya tanyakan ke Bu Retno, jadi nanti mungkin Oke, terima saya kasih Bu Sinta. Yang konfirmasikan terpenting ke Bu sudah Retno. kami sampaikan, Nggih. ya. Nggih, Oke, Ibu. terima kasih Bu Sinta. Semoga sebelum akhir tahun sudah bisa diterimakan ya, karena peserta juga ingin segera melaporkan supaya menjadi poin juga ya Bu Lili, gitu kan? Oke, baik, terima kasih Ibu Bapak. Kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan lagi, saya mencoba merangkum informasi diskusi hasil diskusi kita ya. Punten. Halo, Bu Retno, apakah masih di stay di sini? Karena beliaunya mendampingi Pak Kabak ini, Pak Kabal. Ya, sepertinya beliau sedang mendampingi Pak Kabal untuk penerimaan tamu dari Bengkulu. Oke, saya akan mencoba merangkum hasil informasi tadi ya Ibu Bapak. Yang pertama dari Bu Retno, sesuai harapannya ternyata alhamdulillah kita semua lulus semua ya. Pesertanya lulus semua dari kawalan Ibu Bapak semua. Kemudian mengingatkan bahwa besok harapannya silahkan dipilih salah satu dari Ibu Bapak Fasil untuk menjadi wakil menyampaikan. Monggo Sinten didiskusikan. Kemudian oke itu. Nah, kemudian dari hasil laporan progres report Ibu Bapak Fasil ada beberapa poin yang bisa saya tangkap untuk kehadiran luring ya. Kehadiran luring sudah bagus. Kemudian yang daring ada yang multitasking karena ada beberapa alasan yang bisa diterima, kemudian juga karena alam gitu ya, karena lampu mati dan sebagainya. Kemudian untuk substansi berdasarkan evaluasi yang disampaikan tadi, ada beberapa titik-titik penguatan yang masih perlu kita perhatikan bagi teman-teman kepala sekolah, khususnya dari peserta PKMS angkatan pertama ini, antara lain yaitu bagaimana teman-teman tuh membaca rapot pendidikan, kemudian bagaimana penguatan, penguatan terhadap pemahaman peserta terkait RKT dan RKAS, ya. Kemudian juga tadi ada berbagi praktek baik yang bisa dirasakan oleh peserta. Kemudian juga ada peningkatan rasa kepercayaan diri. Ini merupakan poin penting juga Ibu Bapak yang bisa kita tangkap. Ya, kemudian juga penguatan lagi terhadap pemahaman peserta terkait dengan model kompetensi kepala sekolah, khususnya di 2376 ya, 26 ya, 7326 punten, 7326 untuk kepala sekolah. Ya, terima kasih informasinya Ibu Bapak semua. Ini akan menjadikan bahan diskusi kami untuk kegiatan selanjutnya, khususnya saya selaku PIC KSPS. Semoga ini menjadikan bahan tindak lanjut ke depan terhadap penguatan kepala sekolah, khususnya kepala sekolah dari guru penggerak ya. Tapi tadi harapan dari Beli juga yang non guru penggerak pun juga berharap ada penguatan juga ini ya. Oke. Iya. Baik. Kemudian untuk teman-teman LMS tidak ada kendala kecuali di awal terkait penyematan link YouTube.
Baik, terima kasih Ibu Bapak atas laporannya dan keluang waktunya untuk kegiatan persiapan kita di penutupan besok yang insya Allah akan dilakukan besok ya, tanggal 24 kalau tidak salah di undangan. Oke, saya kira bisa kita akhiri kegiatan kita hari ini. Ibu Bapak semua, apa yang kita dapatkan diskusi hari ini akan saya laporkan nanti kepada Ibu Kantimja. Kemudian juga semoga kegiatan penutupan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah untuk pendidikan yang berkualitas semoga bisa berjalan lancar dan semoga apa yang sudah Ibu Bapak lakukan menjadi catatan amal Ibu Bapak semua, baik Ibu Bapak fasilitator, teman-teman admin, dan semua tim yang sudah mengawal kegiatan ini dan menjadikan catatan ibadah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Amin. Saya kira kalau sudah tidak ada disampaikan lagi, mohon izin bisa kita akhiri kegiatan kita ya, Ibu Bapak semua. Nggih, Indri, monggo. Baik. Iya. Terima Ibu kasih Indri Ibu bisa. Bapak. Mohon maaf dan batin. Saya akhiri kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu warahmatullahi Indri. wabarakatuh. Terima kasih Bu Sampai Indri. ketemu besok Bu Indri. Bapak Ibu Waalaikumsalam. admin. Terima Oke, kasih mohon semua. izin live ya. Terima kasih Mbak Sinta. Mohon izin untuk live ya Bu. Ya, Monggo, Mbak Ibu. Sinta. Terima kasih Mbak Sinta ya, sering tak repoti. Pak Ari, terima kasih. Terima Ya, kasih Mbak Pak Ami, Ari, sama-sama. Bu Sinta, dan dan Bapak Ibu kami, semuanya. Sinta. Sembah nuwun Bu Sinta. Matur nuwun. Izin and meeting nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam.